Today with Ines. Di video kali ini aku mau share tempat di Oman yang unik banget. Kita bisa ngopi, bisa makan dengan pemandangan yang cantik. Di mana tempatnya dan kayak gimana? Aku kesananya dan ada apa sih di sana? Tonton videoku sampai habis ya. Sebelum aku share, don't forget to like, share, comment, and subscribe YouTube channel. Let's go! Aku langsung turun aja, ini jangan lupa bawa botol minum biar nggak dehidrasi. Aku jalan dari rumah jam 10.15. Tempat ini tuh bukan di Maskat, tapi di daerah Fanja. Dari Maskat ke Fanja itu sekitar 30 menit dan kita harus naik tol. Oh ya, setelah aku research, kayaknya nggak ada transportasi umum yang bisa ke tempat wisata ini. Jadi mau nggak mau kamu harus naik mobil. Sepanjang perjalanan, pemandangannya cuma rumah-rumah, beberapa toko, pom bensin, dan gunung-gunung batu. Ya, tipikal pemandangan di Oman ya. Setelah sekitar 20 menit, akhirnya aku sampai di Fanja. Jadi ini sebenarnya lebih deket dari rumahku sih, karena rumahku tuh agak ke pinggiran, bukan di tengah-tengah kota Maskat. Kalian bisa lihat nih, perjalanan ke tempat wisata di Fanja ini gak ada bus stop sama sekali. Dan menuju ke tempat wisatanya ini pun kita harus melewati perumahan juga. Kalau kalian takut nyasar, pokoknya pakai Google Maps aja ya. Nah, ini udah sampai. Aku sampai terkaget-kaget tempatnya ada di dalam rumah-rumah kayak gini. Yeay, akhirnya udah sampai. Ini nama tempatnya Fanja Heritage House. Namanya aja udah heritage. Berarti kan peninggalan atau warisan. Yuk kita masuk aja. Ada apa sih di dalamnya? Pas masuk aku pikir ini ada loketnya, tapi ternyata ada heritage shop. Aku jadi penasaran apa sih di heritage shop ini? Karena namanya toko peninggalan atau toko warisan. Di sini tuh dijual barang-barang zaman dulu. Ini sih kayak kerajinan tangan dari tanah liat gitu yang biasanya dipakai orang zaman dulu untuk masak, untuk penyimpanan sesuatu. Kamu bisa loh beli barang-barang ini, tapi sayangnya di sini nggak ada yang jaga, jadi aku nggak bisa tanya harga-harga barang-barang yang ada di sini. Barang-barangnya cukup unik-unik sih. Udah sampai sama Kika. Unik banget. Kika tour guide aku hari ini. Oke. Lagi sepi banget, nggak ada orang, jadi kita bebas di sini. Kita mau foto-foto, kita mau video, kita mau pokoknya goler-goleran kayaknya di sini bisa. Karena benar-benar lagi sepi banget. Ini kawasan Fanja Cafe. Kamu bisa ngopi-ngopi, makan cantik di luar. Oh ya, selain itu di sini juga ada maps atau peta dari Fanja Heritage House. Kamu bisa lihat apa aja yang ada di sini dan petunjuk tempat ke setiap tempat wisata di sini. Sekaligus harga masuk ke daerah Fanja Heritage House. Dan ternyata di sini pun ada hotel. Jadi kamu bisa nginep di sini. Lanjut, sebelum masuk ke tempat wisata, aku dan Kike mau bayar tiket masuk dulu nih. Bayarnya di kafenya. Harga tiket masuk Omani 500 paisa. Kalau untuk non Omani 1 rial. Gak ada batasan waktu ya, jadi bebas. Let's go inside teman-teman. Aku juga penasaran banget nih, ada apa sih di sini? Pertama, kita melewati jembatan ini. Ini kayak di desa-desa ya, karena atapnya kayak gini. Feel-nya emang beneran kayak di zaman dulu gitu. Dindingnya batu-batu, terus juga jembatannya dari bambu. Tempat pertama ini tempat duduk dan mungkin ada spot foto nih yang mau foto di Fanja Heritage House. Terus ada kandang-kandang binatang di sebelah sininya. Ada mini zoo juga ternyata. Yuk kita lihat ada binatang apa aja sih di sini. Yang pertama ada dove, burung merpati. Coba nih kita intip ada berapa sih burung merpatinya. Ternyata banyak. Lanjut, kita cari binatang lainnya. Yang kedua, ada squirrel atau tupai. Di sini juga ada tulisan mengenai penjelasan binatang-binatang di sini. Dan katanya tupai ini tuh bisa kelihatan di pagi dan sore hari. Nah, kalau ini tempat tupainya jalan-jalan. Tapi sayang banget aku nggak bisa nemu tupainya. Ya udah, kita lanjut ke tempat berikutnya. Nah, kalau di sini ada turkey atau kalkun. Kita lihat nih, di mana nih kalkunnya? Tapi aku salah. Aku pikir langsung kalkun, tapi ternyata ini burung lain. Sampai akhirnya aku nemu kalkun beneran nih. Gede juga ternyata. Dan ternyata ini cuma ada satu. Ini tuh ada kambing hutan. Kambing hutannya di sini lumayan banyak, ada 5. Katanya sih di sini kita bisa ngasih makan binatang, cuman aku bingung mau ngasih makan apaan ya. Terus ini ada kelinci, tapi kelincinya lagi tidur karena panas banget, jadi dia neduh. Setelah dari mini zoo, kita langsung jalan aja. Ini kita akan ke arah balcony atau balkon. Ini pemandangannya juga bagus banget dan ini salah satu jembatan yang ikonik yang ada di Fanja Heritage House. Jangan lupa foto yang banyak di sini. Di jembatan ini juga ada tulisan mengenai penjelasan pohon-pohon yang ada di sekitar jembatan. Ada palm trees yang menghasilkan buah kurma berwarna kemerahan dan coklat. Kalau kamu lurus aja mengikuti jembatannya, kita akan sampai di balcony atau balkon yang kita bisa duduk-duduk nyantai, neduh, dan kalau kamu udah beli kopi, kamu bisa duduk-duduk di sini. Cantik banget juga kalau kamu mau foto-foto di sini. Kayak aku gini lah, pokoknya aku paling suka alam kayak gini. Harus banget foto yang banyak. Lanjut,
Lanjut, ini kita akan menuju ke tempat yang paling ujung, yaitu wadi. Wadi itu artinya kalau aku Google dasar sungai atau bisa juga lembah gitu ya. Ini karena lagi puncaknya musim panas, jadi wadinya tuh kering teman-teman. Tapi tetap aja aku jatuh cinta banget sama pemandangan yang kayak gini. Banyak kehijauan, gunung-gunung, dan ini juga ada kaca, jadi kita bisa selfie atau wifi di sini. Lihat deh, ini pemandangannya juga cantik banget. Kalau aku zoom out, beneran gak nyesel banget masuknya cuma 1 rial, tapi pemandangannya luar biasa banget. Ini sisi kiri dan sisi kanan. Wah, ini sih spot foto terbagus yang pernah aku lihat di Oman. Alhamdulillah di sini panas banget, tapi masih ada anginnya, jadi gak berasa panas dan pemandangannya juga cantik banget. Yuk kita lanjut aja lihat-lihat tempat lain. Dari Wadi Balcony kita langsung mau menuju ke exhibition atau museum. Ternyata di sini juga masih ada binatang, ada Australian emu bird. Tapi aku nggak bisa lihat burungnya, mungkin lagi neduh ya. Terus di sini juga ada penunjuk arah, kanan ke playing area dan kiri ke exhibition. Aku mau kasih lihat playing area-nya dulu. Jadi kalau kalian bawa anak-anak, kalian bisa ajak anak kalian untuk main di sini. Mainannya juga lumayan banyak sih. Ada ayunan, perosotan, rumah-rumahan. Ya pokoknya buat chill lah anak-anak di sini biar nggak kepanasan banget. Nah, turun dikit, in exhibition-nya. Yang pertama aku lihat ada baju tim bola nasional Oman. Tapi sayang banget nggak ada penjelasan, jadi aku nggak dapat informasi dari pajangan ini. Lanjut teman-teman, di sini juga banyak barang-barang antik yang dipajang. Tapi memang tidak begitu banyak ya barang-barangnya, hanya sekedar pajangan-pajangan aja. Ada juga barang-barang peninggalan zaman dulu, cuman karena nggak ada tulisannya, sayang banget aku nggak bisa kasih informasi untuk kalian teman-teman. Kalau foto-foto ini ambil saat inaugurasi atau peresmian buku sains di Fanja. Acaranya di tahun 2011. Lalu foto-foto lainnya ini kayak menunjukkan bagaimana orang-orang zaman dulu terampil untuk menggunakan atau membuat kerajinan tangan. Kita langsung masuk ke bagian sebelah kanan, ternyata masih ada ruangan lainnya nih. Ternyata masih ada beberapa barang-barang yang dipajang di sini juga, seperti elektronik zaman dulu, alat-alat makan, minum, dan juga ada baju-baju tradisional di sini. Tapi ini baju tradisional untuk anak-anak ya. Lucu-lucu ya. Ada hal unik juga nih di sini. Kita bisa kasih tanda orang Indonesia pernah datang ke sini. Jadi kita bisa lihat negara-negara mana aja sih yang udah pernah berkunjung ke Oman dan ke Fanja Heritage House. Ternyata banyak banget warga negara lain yang udah berkunjung ke Oman. Pokoknya kalian kalau kesini jangan lupa tandain sesuai dengan asal kalian di Indonesia. Selain itu ada juga mata uang dari negara-negara. Ada Indonesia tuh 10.000, ada 2.000 juga. Ya pokoknya buat pengetahuan mata uang dari negara lain. Terus ini ada disdasha dan ada bola dan sepatu bola. Ini tapi nggak ada keterangannya, aku juga nggak tahu. Ini dari bola 2010. Keluar dari exhibition aku lihat si Australian bird-nya nih, gede banget ternyata teman-teman. Oke lanjut, aku mau ke daerah lainnya. Ini akan ada spot foto yang bagus juga. Pintu-pintu ini juga ikonik banget di Fanja Heritage House. Wajib foto di sini dan juga ada tempat duduk yang backgroundnya batu-batu gitu. Akhirnya aku foto deh sama Kike di spot ini. Di depan spot foto tadi, ini ada penginapannya atau hotel. Ini aku kasih tunjuk beberapa pintu kamar dari hotel-hotel yang ada di sini. Aku nggak tahu sih ada berapa banyak, tapi di sini cuman ada 3 pintu. Nah, kalau yang ini kamar majelis ya katanya. Jadi kayak kalau misalnya mau grup kesini, pokoknya ruangan untuk keluarga lah dengan jumlah yang besar. Sempat ngintip sih. Jadi di sini ada tempat-tempat duduk yang besar banget dan karpet. Setelah udah muter-muter, ini aku sama Kike mau istirahat. Kita mau ke kafenya, mau nyemil-nyemil dan nyantai-nyantai dikit. Dan katanya ada pemandangan bagus di kafenya. Yuk langsung masuk aja ke The Cafe Fanja House. Ini suasana di dalam kafenya bener-bener heritage ya, tempat-tempatnya kayak jadul gitu. Terus juga ada foto-foto dari ciri khas pakaian Oman zaman dulu. Dan ada dessert yang mulai dari 1 rial. Tapi ntar dulu. Di sini ada tempat yang bagus banget juga buat ngopi-ngopi cantik di sini. Ya, yang namanya cewek mah nggak bakal bisa diem deh kalau ngeliat pemandangan kayak gini. Udah pasti wajib dokumentasi. Gak peduli deh mau panas kayak apapun. Lanjut, aku sama Kike mau ke tempat lantai 2-nya nih. Jadi dari tempat cafe tadi keluar terus belok kiri. Nah, di situ ada pintu lagi. Kalian tinggal naik aja. Di sini juga lagi sepi banget, jadi aku bisa bebas duduk di mana aja. Lihat deh, pemandangannya bagus banget kan. Nah, selain view yang ini, ada juga tempat duduk yang lainnya. Dingin banget di sini, pokoknya nyaman banget tempatnya teman-teman dan bersih kok. Ini untuk menu makanannya, gak ada makan berat ya, cuman
cuman cemilan aja, harganya untuk makanan dari 500 baisa sampai 7,8 rial. Dan untuk harga minumannya dari 1,2 sampai 2,4 rial. Kalau aku pesan es krim ini passion fruit and vanilla harganya 1 rial. Dan roti panggang keju dan roti panggang ayam. Sebenarnya ada makanan tradisional Oman, tapi karena aku nggak begitu suka sama makanan tradisionalnya, jadi aku pesan ini aja. Yang jelas-jelas aku doyan, dan karena aku sama Kika cuma pengen nyemil aja. Pokoknya pengalaman ke Vanja House ini nggak nyesel dan aku bener-bener suka banget. Aku rekomendasiin tempat ini untuk kalian. Alright teman-teman, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe YouTube channel. Bye bye.